Perkenalkan, nama saya Suciani Muhammad, NPM 054. Saya akan menjelaskan tentang teori humanistik. Teori humanistik yaitu teori yang menekankan pada nilai-nilai dan martabat manusia, berfokus pada potensi, kebebasan, dan keunikan individu. Tokoh-tokoh humanistik terdiri atas Arthur Combs, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Menurut Arthur Combs, teori humanistik berfokus pada persepsi dan pandangan individu terhadap diri mereka, dan dunia mempengaruhi perkembangannya. Menurut Abraham Maslow, teori humanistik berfokus pada kebutuhan manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Sedangkan menurut Carl Rogers, teori humanistik berfokus pada konsep aktualisasi diri dan pentingnya konsep diri dalam perkembangan manusia. Terdapat 9 kecerdasan humanistik. Pertama, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetis, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Teori kognitif. Teori kognitif yaitu kegiatan mental yang memungkinkan individu mengaitkan, menilai, dan mempertimbangkan peristiwa sehingga mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Kelebihan teori kognitivisme yaitu mendukung pembelajaran jangka panjang dan menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kekurangannya memerlukan waktu yang lebih lama dan tidak selalu cocok untuk semua siswa. Tokoh-tokoh humanistik terdiri dari Jean Piaget, David Ausubel, dan Jerome Bruner. Jean Piaget mendefinisikan teori kognitivisme sebagai proses mental yang berkaitan dengan cara individu memahami dan memproses sebuah informasi sebagai pengalaman mereka. Teori behaviorisme yaitu teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh behaviorisme terdiri dari Edward Lee Thorndike, Burrhus Frieder Skinner. Menurut Burrhus Frieder Skinner, teori behaviorisme berfokus pada tingkah laku sebagai hubungan para perangsang dan respon. Kelebihan teori behaviorisme yaitu cocok untuk pembelajaran yang sederhana, mempermudah pembelajaran dalam skala besar, dan cocok untuk melatih keterampilan pada anak usia dini. Kekurangan teori behaviorisme yaitu pembelajaran yang kurang mendalam, kurangnya kemandirian belajar, dan kurang fleksibel untuk situasi yang kompleks. Teori konstruktivisme adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Tokoh-tokoh konstruktivisme terdiri dari Lev Vygotsky, John Dewey, dan Emerson von Glaserfeld. Kelebihan teori konstruktivisme yaitu pertama, membangun kemandirian belajar, kedua, pembelajaran yang bermakna, ketiga, meningkatkan kemampuan sosial. Kekurangan teori konstruktivisme pertama, memerlukan waktu yang lama, kedua, resiko kebingungan pada siswa, ketiga, kurang terstruktur.